عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Diminta waktunya sebentar, diminta perhatiannya sebentar, karena Habib tidak akan panjang lebar. Malam ini malam turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini turunnya berkah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Bagi yang mampu, bagi yang mau menempuh rahmat tersebut, maka balasannya jauh lebih besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita semuanya dengan mudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan yang sangat istimewa dikatakan bagi mereka yang telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanpa usaha kita sudah bisa dimudahkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umatnya Nabi Muhammad diturunkan sebagai umat yang terbaik di atas muka bumi ini. Al-Imam Al-Busiri di dalam syair burdahnya juga menjelaskan bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun menjadi umat yang mulia, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur Bu, kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan umat-umat nabi-nabi sebelumnya, kita mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada segala macam keuntungan. Bayangkan saja, dijelaskan seorang ulama Al-Imam Abu Naim Al-Asbahani juga menjelaskan di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah bahwa ketika itu Nabi Musa membaca kitab Taurat, yang sesungguhnya Nabi Musa ketika membaca kitab Taurat, di situ Nabi Musa mengatakan apa? Ya Allah, aku menemukan di dalam kitab Taurat, ketika aku membaca di dalam kitab Tauratku, di situ ketika manusia engkau kumpulkan di padang mahsyar, mereka mempunyai wajah yang bercahaya ya Allah. Dan sebagian anggota tubuhnya juga berkemilauan, memancarkan cahaya, bekasnya wudu dan juga bekasnya banyaknya sujud ketika mereka beribadah kepadamu sewaktu mereka di dunia ini ya Allah. Ij'alhum min ummati ya Rabb. Ya Allah, saya ingin keutamaan-keutamaan tersebut kau jadikan sebagai umatku ya Allah. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Tidak wahai Musa, itu keutamaan-keutamaan aku khususkan, hanya aku berikan. Seorang nabi ini Bu memohon kepada Allah agar supaya bisa dihidupkan setelah Nabi Muhammad lahir di atas muka bumi.
ingin dijadikan umatnya Nabi, karena mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita sebagai yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan sia-siakan. Luar biasa dimudahkan syariat-syariat Rasulullah SAW. Gak sulit sebetulnya syariat Nabi Muhammad SAW dibandingkan daripada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Anggap saja kita ambil satu permisalan, Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Memang kewajiban seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Oh, tidak mampu dia mengerjakan dalam keadaan berdiri, dia boleh dalam keadaan duduk, dia ringankan lagi. Masih lagi tidak mampu dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan mudbaji'an, dalam keadaan tidur akan tetapi miring ke arah kiblat. Itu pun masih tidak mampu, boleh dalam keadaan terlentang tidurnya. Itu pun juga masih tidak mampu, dia boleh mengerjakan sholat tersebut dalam keadaan mengedipkan mata, seakan-akan ini sujud, seakan-akan ini iktidal dan sampai selesai daripada sholat. Semuanya tidak mampu, boleh mengerjakan sholat dalam keadaan hatinya, dia menggerakkan rukun-rukunnya dalam keadaan hati, membayangkan saja. Kalau semuanya masih nggak mampu tuh, iya Pak, ya dikuburkan saja. Nah itu mudah sebetulnya syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang ringan, tidak ada yang susah, ringan semuanya. Tergantung daripada kita semuanya. Kita mau berusaha mendekat sedikit saja, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan, momentum di dalam bulan Maulid tersebut, walaupun telah selesai tapi kita tetap mengadakan peringatan Maulid. Alhamdulillah, orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebetulnya Nabi pada waktu tersebut ketika dibacakan sifat Nabi Muhammad, sejarah Rasulullah SAW, Nabi itu hadir, Bu, Pak, datang kepada kita semuanya tadi, sehingga dikatakan oleh para saleh, para salaf terdahulu mengatakan apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhu rabbahu li huduri haflati maulidihi. Nabi itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku akan hadir di dalam majelis maulid tersebut, khususnya di daerah mana ini? Batok. Nabi Muhammad hadir tadi, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika mahlil qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Rasulullah pengen tahu rahasianya kalau Nabi Muhammad itu hadir pada waktu tersebut, kekhusyuan di dalam hati kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengatakan merinding bulunya. Itu berarti Nabi Muhammad hadir, cuma kita tidak melihat. Bagi orang-orang yang saleh, yang diberikan nadrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir. Pernah ada satu cerita, ini sungguhan kisah nyata ini. Tepatnya di kota Surabaya. Pada waktu itu zaman Belanda. Dan peraturan pada zaman Belanda tersebut, pokoknya jam 10 malam nggak boleh ada keramaian sama sekali. Kita kalau mengadakan bebas kan mau sampai jam 12, sampai jam 11. Tapi peraturan pada waktu itu Belanda mengatakan apa? Kolonel kaptennya, jam 10 tidak ada boleh keramaian sekali. Pada waktu itu Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan di rumahnya Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, seorang wali. Pada waktu di kota Surabaya masih ada makamnya di daerah Ampel tersebut. Berubah. Pada waktu itu Al-Habib Muhammad Al-Muhdar ini mengadakan maulid di rumahnya dan dihadiri para kiai dan para ustadz yang lainnya. Semuanya jam 9 tepat diadakan. Ini mereka sudah tahu kalau seandainya ngelewatin jam 10 malam masih ada keramaian, pasti kaptennya itu akan marah. Tidak segan-segan akan memberikan hukuman, bahkan tembakan. Terus diadakan peringatan maulid.
pakai rebana juga, meriah acara tersebut. Sampai jam 10 kurang, mereka yang hadir ini ketakutan. Wah, ini kalau dilanjutkan lagi bisa akan marah ini kaptennya. Kata si kapten tadi mengatakan kepada sebagian prajuritnya, wahai prajurit, kamu datang kepada keramaian tersebut, ngomong kepada mereka, suruh hentikan acara tersebut. Kalau tidak dihentikan, saya akan mengambil tindakan tegas. Tapi katanya Habib Muhammad Al-Mukhtar ini bagaimana, diteruskan ke Habib? Ya diteruskan saja. Sampai jam 10 diteruskan dengan meriahnya, dengan kekhusyuannya. Jam 10 lewat sampai setengah 11, prajuritnya ini diperintahkan lagi oleh kaptennya, suruh ngomong lagi kepada rumah tersebut, harus dihentikan sekarang juga. Kalau tidak dihentikan, maka kapten yang akan mengambil tindakan tegas lagi dengan menembak kalian. Mereka ketakutan, orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana ini? Apakah dihentikan? Enggak, teruskan saja. Sampai jam 11 tepat. Sampai jam 11 tepat, teruskan. Kaptennya benar-benar marah, sambil membawa pistol datang menghampiri rumah Habib Muhammad Al-Mukhtar tadi. Ketika sampai tempat rumah tersebut, si kapten ini dengan marah menodongkan pistolnya di hadapan Habib Muhammad tersebut, tercengang, tidak mampu mengatakan sepatah kata pun, sampai melotot agak lama. Setelah itu beberapa menit kemudian kapten ini mengatakan apa? Teruskan, jangan hentikan acara maulid ini. Kalau sudah selesai semuanya, ya jangan dihentikan. Kalau sudah selesai semuanya, sambil menunjuk kepada Habib Muhammad Al-Mukhtar, kapten ini, kamu dan samping kamu ke rumah saya. Malam ini juga setelah selesai jangan dihentikan acaranya ya. Si kapten tadi ngomong seperti itu. Akhirnya pulang kapten ini. Acara diteruskan dengan meriahnya sampai selesai sekitar kurang lebih jam 12 kurang. Setelah selesai semuanya, Habib Muhammad Al-Mukhtar ini datang ke rumah kapten Belanda tadi. Si kapten tadi mengatakan apa? Loh, kamu kok sendirian kesininya? Kan saya menyuruhnya kamu dengan samping kamu. Mana yang satunya? Mana yang samping kamu tersebut? Katanya Habib Muhammad tadi, oh sudah kembali katanya. Siapa? Yaitu di samping Habib Muhammad itu Rasulullah SAW. Si orang Belanda tadi itu melihat cahaya Nabi Muhammad SAW, tidak mampu menekan pistol tadi, tidak mampu menembak karena di samping Habib Muhammad ada Nabi Muhammad SAW. Itulah rahasia maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau memohon di hadir acara maulid Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan. Kita khusyukkan, kita ikhlaskan hati kita. Jangan kotori majelis-majelis seperti ini dengan guruan, dengan ngobrol sana sini. Karena Nabi Muhammad itu hadir. Alangkah ruginya kalau seandainya mereka yang tidak mau memanfaatkan acara seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ramaikan acara-acara seperti ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendekatkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan sampai bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Saat waktu kami di dunia tidak dapat memandang Nabi Muhammad ya Allah, mudahkan ya Allah mata kami memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami buta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di zaman akhir saat ini mereka banyak sekali melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi jangan sampai kami semuanya melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wa ala minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.